Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa gantungan, dan kita sebagai hambanya bernaung kepadanya. Sholawat serta salam tak bosan-bosannya kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan kesabarannya dan perjuangannya mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Sahabat edukasi, alhamdulillah kita diberikan waktu luang untuk menyaksikan kembali acara Tausiah Ramadan Upgrade Hati di bulan suci. Adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kita semua, karena pada tahun ini kita diberikan izin oleh Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali, untuk merasakan kembali bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang suci, bulan yang di dalamnya terdapat pendidikan-pendidikan dan nilai-nilai untuk kita. Salah satu pendidikan yang diajarkan oleh bulan Ramadan adalah mengasah kita, melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar. Tentunya sifat sabar ini tidak langsung muncul begitu saja, perlu proses di dalamnya. Di mana proses tersebut mungkin terdapat cobaan, terdapat ujian yang pahit, tapi buah kesabaran sendiri itu akan manis nantinya. Seperti yang sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut tidak ada hal yang lebih manis selain kebersamaan kita dengan Allahu Rabbi, dengan Allah pencipta kita. Pun di dalam potongan Quran surat Al-Imran ayat 146, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sungguh tidak ada suka dan cinta yang lebih indah, yang lebih menguntungkan selain cinta dan suka kepada Allah, dan juga suka dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hal yang menimpa kesabaran kita saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah. Salat itu tidak mudah, berhaji juga tidak mudah, pun puasa juga tidak mudah jika tidak dilandasi dengan kesabaran. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali cobaan dan ujian-ujian untuk orang-orang yang sabar. Dimulai dari waktu sahur, mata kita masih mengantuk, badan kita masih lemas, tidak berselera untuk makan dan minum. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk tidur saja. Tapi di sana letak kesabarannya. Bagaimana kita sabar menghadapi kengantukan kita, menghadapi ketidakseleraan makan kita, menghadapi badan kita yang masih lemas. Kita bangun dari tidur, kita makan sahur, lalu kemudian kita bersabar dulu. Karena setelah sahur muncul perintah Allah, yaitu untuk sholat subuh. Setelah itu datang waktu siang, cuaca mulai panas, matahari mulai terik, dahaga sudah sangat terasa, lapar pun juga sudah terasa. Kemudian kita saat bersantai, melihat televisi, melihat YouTube, atau mungkin scroll TikTok, muncullah video minuman yang menyegarkan, makanan yang melezatkan. Di situ kesabaran kita diuji lagi. Untuk bersabar, tunggu dulu. Karena belum waktunya untuk kita melegakan dahaga kita. Belum waktunya kita melegakan lapar kita. Disuruh bersabar sama Allah.
Setelah itu, tibalah waktunya berbuka puasa. Waktunya kita melegakan dahaga kita yang sudah kita tahan dari tadi dan melegakan lapar kita. Setelah perut kenyang, jangan istirahat terlebih dahulu karena saat itu juga langsung muncul perintah Allah, yaitu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, barulah kita bisa bersantai sebentar. Setelah bersantai sebentar, muncul lagi perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya, ingin rasanya badan ini bersantai saja. Tapi pada saat bulan Ramadan kita diminta untuk memeriahkan, menghidupkan malam bulan Ramadan, yaitu dengan mengerjakan sholat tarawih dan witir. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama atau kita biasa kenal dengan tadarus Al-Quran. Barulah setelah tadarus Al-Quran kita bisa tidur, kita bisa melemaskan badan kita, mengistirahatkan badan kita. Lalu setelah tidur kembali lagi ke sahur, begitu seterusnya. Perjalanan dari sahur ke sahur itu banyak sekali nilai-nilai kesabaran, membutuhkan kesabaran. Lalu yang kedua, sabar menghadapi macam-macam maksiat, segala larangan Allah. Boleh jadi kita menaati perintahnya Allah, tapi berat untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah. Berat untuk meninggalkan larangan-larangan pada saat bulan Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa. Berat untuk meninggalkan hal-hal yang mengurangi atau bahkan menghapus pahala puasa kita. Atau mungkin sebaliknya, kita bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan berat untuk mengerjakan perintah Allah. Lalu yang terakhir adalah sabar ketika diberikan musibah oleh Allah. Musibah apa saja pun sudah Allah terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan kamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka dari itu pada saat bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengasah kesabaran kita, untuk melatih kesabaran kita, supaya kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah, bersama dengan Allah dan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Karena sesungguhnya sabar itu tidak ada batasnya. Tidak tepat jika dikatakan sabar ada batasnya. Tidak, karena pada hakikatnya sabar tidak ada batasnya. Manusia-manusia seperti kita inilah yang membuat batasan kesabarannya sendiri, membuat batas kesabarannya masing-masing. Oleh karena itu, pada saat bulan Ramadan ini, marilah kita melonggarkan, melebarkan, meluaskan lagi kesabaran kita, batas kesabaran kita, yang nantinya akan kita amalkan di kehidupan sehari-hari, walaupun di luar bulan Ramadan, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga dan orang-orang tercinta, dan jangan lupa untuk berdoa. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.